di sini saya akan menyimpulkan materi dari makalah 1 sampai makalah 6 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Langsung saja, materi makalah pertama. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Pada awalnya, sosiologi itu merupakan bagian dari filsafat, kemudian memisahkan diri dan berkembang untuk mengejar tujuannya sendiri. Sosiologi pendidikan dimulai dari ilmu sosiologi yang umum, di mana ia muncul pada abad ke-18. Kemudian ilmu sosiologi memisahkan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya sendiri pada abad ke-19. Pada 1798 sampai 1857 terdapat dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Lahirnya sosiologi adalah karena pengaruh dari berbagai perubahan serta krisis yang dialami oleh Eropa Barat, revolusi industri serta revolusi Prancis yang menjadi latar belakang yang mendorong perubahan sosial yang cepat. Dari perubahan sosial ini menimbulkan cultural led atau kesenjangan kultural, sehingga kesenjangan ini menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial yang dialami oleh pendidikan. Para ahli di bidang sosiologi ini memberi sumbang pemikirannya agar dapat memecahkan masalah tersebut, hingga lahirlah sosiologi pendidikan. Tokoh sosiologi pendidikan yaitu Les Framward, Emile Durkheim, Carman Hay, John Payne, dan Riser membuat peta atau memetakan paradigma sosiologi menjadi 3 jenis, yaitu tata sosial, definisi sosial, dan terakhir yaitu tingkah laku sosial. Materi kedua, konsep dasar sosiologi pendidikan. Menurut ahli sosiologi, Dr. Eud mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar serta juga mempelajari antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam studi sosiologi pendidikan mencakup pengertian individu dengan lingkungan sekitarnya, sebab antara seorang individu tidak dapat berdiri sendiri dengan lingkungan sosialnya. Sosiologi pendidikan tidak hanya memiliki sasaran khusus terhadap lembaga pendidikan formal saja seperti sekolah, melainkan juga harus meliputi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, kelompok bermain, lembaga keagamaan, dan yang lainnya. Tujuan dari mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Objek sosial pendidikan dapat dibagi menjadi 2, yakni objek material, yaitu segala sesuatu yang menjadi permasalahan pendidikan. Dan yang kedua, objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh objek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan yang lebih lingkup dikemukakan oleh Sanavia dan teman-teman yang lainnya itu memandang sosiologi pendidikan harus membahas masalah-masalah analis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. Sosiologi pendidikan harus menjadi tujuan pendidikan, aplikasi pendidikan bagi pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses sosialisasi dan sebagai pola interaksi sosial antar sekolah, masyarakat, dan yang terakhir bisa mengenai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan.
pendidikan dan masyarakat. Jadi, pendidikan itu sebagai bagian dari kebutuhan manusia dalam bereksistensi secara personal dan kultural dalam profan, di mana secara umum pendidikan memiliki tugas, yaitu dipandang sebagai pengembangan potensi, dipandang sebagai pewarisan budaya, dan juga dipandang sebagai interaksi budaya dengan potensi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki prioritas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki pola dan tingkah laku spesifik dan lainnya. Sedangkan masyarakat ini adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat di mana seorang individu mampu melihat dengan jelas proyeksi pengembangan itu. Maka dalam bermasyarakatlah individu akan diuji coba untuk mengembangkan apa yang telah ia dapatkan dari keluarganya untuk diterapkan ketika menjadi bagian dari masyarakat. Seorang individu yang berada dalam masyarakat berarti dirinya berada dalam suatu konteks budaya tertentu. Pada tahap inilah individu itu menjadi jelas dan bermakna, karena disinilah individu itu akan terlibat secara langsung dan menjadi perwujudan anggota masyarakat. Hubungan pendidikan dan sumber daya manusia memiliki banyak fungsi selain fungsi ekonomis, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, politis, budaya, dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi ekonomis, pendidikan itu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana yang memiliki tingkat ekonomi, di mana orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi diukur lamanya waktu sekolah dan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan orang yang pendidikannya lebih rendah. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana sekolah sebagai lembaga pembaharuan yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara pergaulan, dan sebagainya. Pembaharuan pendidikan secara konseptual dapat dididik, dan keharusan akan pendidikan itu adalah hakikat manusia sendiri. Pendidikan itu senantiasa menyertai manusia bertumbuh dan berkembang seirama dengan kemajuan manusia. Malahan lebih dari itu, yakni bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan dan kehidupan manusia. Pembaharuan yang dimaksud dalam konteks bukan berarti perombakan secara menyeluruh sistem yang ada, tetapi bersifat perbaikan terhadap kekurangan dan ketimpangan yang ada dengan prinsip-prinsip dengan cara yang baru. Materi keempat, peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Peran guru dalam masyarakat adalah upaya membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru sangat penting untuk memenuhi kebutuhan siswa, sekolah, dan profesi guru. Kepemimpinan guru yang ditentukan proses mempengaruhi teman sebaya, kepala sekolah, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Sebagai guru, meningkatkan praktik belajar mengajar untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja siswa. Adapun peran guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai komunikator. Peran guru dalam masyarakat yaitu untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru, dan juga tidak terlepas dari kualitas pribadi seorang guru serta kompetensi mereka dalam bekerja. Guru
dalam masyarakat adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, guru juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses internalisasi nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat. Karena guru sebagai pendidik adalah pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Profesi guru memiliki peranan yang penting bagi sebuah bangsa, sebab guru adalah posisi yang sangat strategis bagi pemberdayaan serta pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan semenjak dahulu kala. Karena guru itu merupakan pelopor pendidikan, di mana mereka menjadi agen perubahan, di mana menurut Rakojoni salah satu hakikat pendidik termasuk guru adalah berpegang sebagai agen pembaharuan, di mana artinya pendidik dapat menyebarkan gagasan pembaharuan dan pendidik adalah sumber pembaharuan gagasan tersebut. Adapun peran guru dalam perspektif sosiologi, guru tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai penanaman nilai serta membentuk karakter peserta didik secara berkesinambungan. Guru memiliki kedudukan yang khusus di tengah masyarakat, di mana guru menjadi suri tauladan bagi peserta didik yang berlaku serta penampilannya selalu diawasi dan dilihat oleh masyarakat yang penuh dengan dinamika baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Materi 5. Sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Sekolah ini berasal dari bahasa Latin, yakni school atau scolae, yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa remaja mereka. Sekolah ini merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidikan formal, dan juga sekolah merupakan organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Menurut Philip Robinson pada tahun 1981 menyebut sekolah itu sebagai organisasi, yaitu sosial yang sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan. Sekolah sebagai suatu lembaga tidak terlepas dari adanya interaksi terjadi dari elemen sekolah tersebut, elemen-elemen individu yang ada di dalamnya, serta kelompok-kelompok yang berfungsi sebagai suatu kesatuan membentuk suatu interaksi. Hal ini sesuai dengan pandangan Simet yang merujuk pada pendapat Wagner tentang doktrin atau mekanisme logis yang menyebutkan bahwa masyarakat lebih merupakan sebuah interaksi individu dan bukan merupakan sebuah interaksi substansial. Kemudian ada beberapa cara membentuk kepribadian siswa. Salah satunya dengan menerapkan beberapa peraturan, dan bagi siswa yang melanggar bisa diberi sanksi atau hukuman sehingga siswa dapat memiliki kepribadian yang disiplin. Misalnya, pembentukan kepribadian anak di sekolah seperti memberikan pendidikan agama dan moral, adanya kegiatan ekstrakurikuler, dan di sekolah anak dibebani peraturan yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan anak tersebut. Dan dalam pendidikan sekolah ini, guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu,
ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan juga sebagai pemberi nilai. Ya, maksudnya di sini guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran sekaligus menghubungkan materi tersebut dengan nilai-nilai kehidupan. Dan di dalam sekolah ini terdapat bagian sistem sosial, di mana sistem sosial ini merupakan sistem dari tindakan-tindakan manusia, dan juga kelas, di mana kelas ini merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, karena di sana berkumpul personal dari latar belakang status sosial yang berbeda, meskipun memiliki peran yang sama. Materi terakhir yaitu kelompok 6, pendidikan dan peranata sosial. Salah satu lembaga pendidikan nasional adalah sekolah. Adapun dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Agar pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan rencana strategi sebagai suatu upaya untuk mengendalikan organisasi atau sekolah secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan, di mana komponen dalam perencanaan strategis ini salah satunya penetapan visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang real yang mampu diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hux dan Maljun dan temannya, visi itu merupakan sarana dalam mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan tugas pokok, sedangkan misi ini adalah suatu yang harus dilaksanakan sebagai penyebaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan pengembangan kegiatan satuan pendidikan. Misi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan pengembangan dan tantangan dalam masyarakat. Pengurusan tersebut harus dilakukan oleh pengoperasian sekolah agar memiliki kebijakan yang dapat menunjang tujuan yang sesuai harapan. Kemudian, pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena keduanya mempunyai keterkaitan dan saling berperan. Perkembangan suatu masyarakat sangat ditentukan dari sektor pendidikan dalam mempersiapkan SDM yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak terlepas dari undang-undang. Pada sistem pendidikan nasional tercantum bahwa dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Adapun peran masyarakat yaitu peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga, peran serta secara pasif, peran serta melalui adanya konsultasi, peran serta dalam pelayanan, peran serta sebagai pelaksana kegiatan, dan peran serta dalam pengambilan keputusan. Adapun fungsi pendidikan dalam pemerintah itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggara pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
ada beberapa peran pemerintah dalam peningkatan pendidikan, yaitu sebagai pelayanan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana, di mana pemerintah sebagai pelayanan masyarakat yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah itu menyediakan tempat dan fasilitas demi menunjang keberhasilan pendidikan. Pemerintah sebagai pendamping yaitu pemerintah bisa mendampingi masyarakat dan menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan. Pemerintah sebagai mitra yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan. Sekian penjelasan materi dari saya dari makalah 1 sampai 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya manusia adalah memiliki sifat kesalahan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.